kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Rasanya masih seperti mimpi kala tangan itu meraih uluran dari sang suami meminta diraih. Nahla menciumnya dengan takzim. Hanan membalas dengan mencium keningnya. Hati kecil di relung terdalam berdesir menyerukan sebuah harapan baik untuk kehidupan rumah tangganya. Alhamdulillah, acaranya berjalan lancar, ucap Bu Kokom tersenyum haru. Walau seharian ini harus bergelut dengan Panci, melihat senyum bahagia putrinya, hatinya langsung adem. Rasa lelah yang melanda sirna berganti dengan pegal-pegal yang akan menjadi pekerjaan baru untuk Bapak. Pak, nanti jangan lupa ya, pijitin ibu. Badanku pegel semua, gegara nggak berhenti dari tadi pagi, bisik Bu Kokom setelah selesai acara. Masih ramai orang. Keluarga besar Pak Hanan sebagian sudah pulang karena acara lamaran. Sekaligus ini ditutup dengan doa kebaikan untuk pengantin dan jamuan bersama. Hanan sendiri masih menemani sebagian keluarganya sambil menikmati jamuan. Sementara Nahla di ruang tengah bersama Ica dan beberapa saudara dari Nahla itu sendiri. Ica mau makan? Tanya Nahla, memperhatikan putrinya yang enggan beranjak dari dirinya. Gadis kecil itu adalah orang yang paling bahagia karena sudah boleh merubah panggilan pada Miss Nahla menjadi Mama. Akhirnya aku punya ibu, celetuk Ica yang seketika membuat Nahla terenyuh. Kasihan sekali anak ini, selalu menganggap dirinya tidak punya ibu, lantaran maut memisahkan mereka sedari bayi. Iya, Ica punya ibu sekarang, panggil saja sesuai keinginanmu, jawab Nahla menarik dalam pelukan, terlihat begitu klop dan kompak. Kedekatan mereka memang tidak bisa diragukan lagi. Nahla yang tulus akhirnya mengantarkan dirinya pada jodohnya. Dek, itu keluargaku mau pamit, keluar dulu, ucap Hanan menemui istri dan anaknya. Nahla mengangguk, bersalaman dengan beberapa pengiring pengantin pria secara bergantian. Selamat menempuh hidup baru sama Watil Jannah, titip Hanan dan Ica, Dek. Terima kasih sudah membersamai keponakan saya selama ini, ucap Ajeng memeluk adik iparnya. Bahagia sekali ketika dikabari untuk datang ke Bandung untuk menemani lamaran adiknya. Ajeng sudah mendengar banyak tentang Nahla. Bahkan Hanan membagi-bagi cerita kedekatan dengan putrinya yang begitu kental, seakan mereka tak bisa dipisahkan. Amin, insya Allah Mbak, terima kasih sudah datang, hati-hati. Niat hati pulang ke kediaman adiknya dulu dengan rehat bareng sehari 2 hari. Malah baru sampai belum juga istirahat, Mama Ajeng dan Papa Abi mendapat kabar tak sedap dari putrinya. Kedua orang tua itu langsung bertolak pulang. Mereka bahkan pamit ke Hanan karena pria itu masih stay di rumah mertuanya, belum pulang alias ditinggal oleh rombongan. Ica udah ngantuk, tidur di kamar dulu sayang, ujar Nahla beranjak. Perempuan itu masuk ke kamarnya sambil menuntun Ica, belum juga menghapus riasannya, menemani Ica rebahan. Mah, besok Mama ikut Ica pulang kan? Kita bisa melakukan banyak hal seru bareng, ujar. Gadis kecil itu sepertinya sudah mempunyai banyak jadwal. Iya, Nahla nampak bingung. Jujur, ia masih syok dan kaget statusnya kini. Ia tidak menyangka akan menikah secepat ini. Gadis kecil itu baru terlelap ketika seseorang mengetuk pintu kamarnya, menyembul sosok pria yang kini telah sah menjadi suaminya dan halal melakukan apa saja. Aku masuk ya? Ica sudah tidur, tanya Hanan memperhatikan putrinya yang lelap.
Iya, kamu kalau mau pulang gak apa-apa. Ica biar nginep di sini saja sama saya. Kasihan, sudah bobo. Ujar Nahla masih canggung dan kaku. Pengennya langsung bawa kamu pulang malam ini juga. Itu kalau kamu tidak keberatan. Pinta Hanan duduk di tepian ranjang. Aku masih ingin di sini, Mas. Kalau Mas berkenan, aku mau ikut setelah acara pernikahan resmi saja. Jawabnya penuh dengan perhitungan. Kenapa? Gak harus nunggu 2 minggu ke depan. Kita kan udah sah. Mau serumah juga gak masalah. Jangankan seatap, berdua di kamar juga boleh. Nahla langsung keselak ludahnya sendiri. Ia masih grogi membahas peranjangan. Sementara Hanan malah tersenyum tipis melihat istrinya yang memerah malu-malu. Aku pinjam sarung sama kaos yang besar ada nggak, Dek? Pengen ganti, nggak nyaman kalau tidur pakai gini, ujar Hanan sembari membuka kancing di lengannya. Bentar, aku pinjamin ke Tio dulu, Mas. Dia kan besar, pasti bajunya muat. Ujar gadis itu beranjak. Nahla keluar dari kamar. Nampak suasana dapur masih ramai, saling membantu ibu mengemas sisa masakan. Bu Kokom tengah membagi-bagi sayur dan lauk yang masih ada banyak ke plastik-plastik agar saudara yang sudah bantuin tadi membawanya pulang. Tak lupa juga membagi beberapa jajanan dan oleh-oleh bawaan dari keluarga Hanan yang membawa cukup banyak. Jadi suasana ruang tengah dan dapur masih ramai. Permisi Bu, Cing, seru Nahla setengah membungkukkan badannya hendak menuju kamar Tio yang berseberangan dengan kamar dirinya. Perempuan itu meminjamkan baju santai dan sarung dari Tio untuk Hanan. Ini Mas, ujar gadis itu memberikan pada suaminya. Makasih, jawab Hanan sembari menatap wajahnya yang menundukkan pandangan. Mau kemana? Tanya pria itu menghentikan langkah Nahla. Keluar dulu, kan Mas mau ganti, jawab perempuan itu jelas masih malu. Hanan tersenyum melihat istrinya yang keluar dari kamar. Balada menikahi perawan. Harus sabar karena masih benar-benar polos dan belum mengerti. Lapar Mbak, semangat sekali, tanya Tio menemui kakaknya yang mengisi salah satu kursi makan. Iya, dari siang belum makan, perutku udah melilit, jawabnya jujur karena saking sibuknya menyiapkan acara tadi. Nahla bahkan sampai benar-benar lupa mengisi perutnya. Beruntung tadi tidak pingsan karena mendadak jadi istri. Walau pastinya masih terkaget-kaget dan rasa tidak percaya, tetapi nyata dan real fakta. Statusnya sudah berubah sejak beberapa puluh menit yang lalu. Suamimu gak kamu ajak makan sekalian, Duk? Siapa tahu lapar juga. Tadi sepertinya gak ikut jamuan loh. Ibu mengingatkan demi melihat putrinya makan sendirian. Aku lupa nawarin, Bu, jawab Nahla menghentikan kunyahannya. Jangan bilang kamu juga lupa kalau sudah jadi istri orang, tegur ibu masih sibuk saja. Sebagian saudara sudah pada pulang karena memang sudah malam. Tersisa segelintir 2 orang yang masih berbincang hangat dengan bapak. Dia masih keluarga dekat dari bapak. Insya Allah nggak lupa Bu, dan jangan sampai lupa, jawab Nahla beranjak ke kamar. Terlihat Hanan tengah sibuk menggantung baju miliknya. Mas, sudah makan belum? Aku lagi makan, mau bareng sekalian, tawar Nahla menghampiri suaminya. Enggak Dek, masih kenyang, mau ke kamar mandi aja, sahut pria itu lalu beranjak. Keduanya sama-sama keluar dari kamar. Hanan ke belakang, sementara Nahla kembali merampungkan makan malamnya. Kali ini pindah posisi menempati ruang tengah sambil menenteng piringnya. Makan Bu, pasti ibu belum makan juga kan? Tebak Nahla demi memperhatikan kesibukan ibu sedari siang, bahkan pagi lebih tepatnya.
karena setelah dikabari langsung tancap gas mencari beberapa keperluan untuk acara. Bisa dibayangkan sangat repot dan riweh. Beruntung zaman sudah canggih, bisa telepon sana sini langsung dianterin. Belum makan nasi, tapi udah banyak icip-icip tadi sambil eksekusi. Jadi kenyang, jawab ibu sembari selonjoran. Nampaknya kaki ibu mulai protes dan kremut-kremut. Pindah kamar saja, Bu. Pasti capek banget. Besok Nahla undangin Mbok Kartiem buat pijet. Iya, ibu ke kamar dulu, Nduk. Pamit beliau beranjak. Nahla ikut beranjak mengemas piring ke dapur, mencuci tangannya, sekalian membersihkan piring kotornya bekas sisa dirinya. Belum mau tidur, aku ke kamar dulu ya, ucap Hanan tiba-tiba di belakang tubuhnya. Spontan membuat Nahla kaget saja. Beruntung piring di tangannya tidak lepas. Iya mas, sebentar lagi nyusul, jawab Nahla mendadak deg-degan. Usai membersihkan satu piring yang sengaja dilama-lamain cuci tangannya, mendadak Nahla kepikiran kalau mereka bakal sekamar, bahkan mungkin seranjang. Duh, kok jadi deg-degan ya? Batin Nahla melangkah galau.